Selamat datang para Halo kelompok semua. capir. Halo. Selamat datang semua kelompok capir yang ada di Indonesia sekarang. Oh, kata siapa Para aja di pemirsa. Indonesia? Oh, bukan hanya di Indonesia ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi Suriname di kemarin terakhir ada tuh. Orang Indonesia juga ya? Bisa juga. orang Indonesia juga. So, kembali lagi bersama kita di sini ada Raki, Halo semua. ada Yuan, Halo. dan ini kita ada special guest nih malam ini. Wah, special guest kita malam ini adalah Mas Richie Aktorian. Nah, kita akan bahas. Halo Mas Richie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Richie dari ini ya, artis ya? Dari MD Entertainment mungkin. Kalau dari namanya. Banyak yang bilang saya agak mirip sama siapa dulu yang lawan mainnya Dian Sastro di Ada Apa Dengan Cinta, saya agak lupa. Oh. Abdel. Surya Saputra, Mas Rangga Surya ini, Saputra Mas Rangga, nih, emang tidak salah Surya lagi. Saputra nih. Iya bener loh ya, Surya Saputra. Surya Saputra saya, nih. saya tadi ngarepin jawabannya Nikola Saputra Oh, sebenarnya. tapi Surya Saputra oke juga, Mas. Surya Saputra itu. Oke, nah keren banget nih, kita makasih banyak nih Mas Richie untuk udah ada bersama kita pada saat ini ya. Mungkin Raki boleh share sedikit nggak nih mengenai Mas Richie nih? Oke, Richie, thank you berat ya udah mau diundang di acara yang sangat penting ini. Oh, terima kasih sudah Terima kasih diundang. banyak. Richie ini sahabat saya, beliau yang saya kenal sudah cukup lama ya. Kita sama-sama di asosiasi di ISAKA Indonesia. ISAKA Indonesia nanti kita explore ke Richie, mungkin Richie juga bisa share ke kita apa itu ISAKA. Dan Richie ini salah satu orang yang saya kenal yang sangat concern dengan keamanan informasi dan yang namanya data privacy. Nah, apa sih itu? Ini kan sekarang lagi rame ya. Kita kalau kemarin during pandemi ini aja udah beberapa kasus yang kita dengar beritanya di mana-mana terkait ada kebocoran data lah dan segala macam. Kemudian kita sekarang banyak pakai gadget, kita banyak main di sosmed, kita pakai berbagai aplikasi gitu. Apa sih sebenarnya kalau kita bicara perlindungan data pribadi atau misalkan pencurian data itu sebenarnya apa? Kita mau coba explore malam ini gitu ya, mau ngobrol sama Richie. Menurut Richie gimana sih gitu ya. Nah, langsung aja mungkin Bang Richie, Om Richie atau apapun ya kita panggilannya, boleh nggak diceritakan ke kita? Kan sekarang rame nih ya Ci ya, kita lihat berita mulai banyak yang ngomongin gitu. Minggu lalu tuh gue lihat sih di salah satu stasiun berita, Pak Menkominfo juga menyatakan bahwa akan ada undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya. Kemudian kalau kita bicara di asosiasi kita di ISAKA juga rame kita diskusi mulu mengenai kebocoran data lah, ada ada ransomware lah, ada segala macam lah. Nah, sebenarnya ada apa sih Ci di dunia saat ini gitu ya terkait data ini dan kenapa jadi rame banget, kenapa jadi banyak yang dicolong-colong gitu. Mungkin bisa share dikit Ci ke kita Ci. Mungkin perkenalkan dikit kali ya. Oh iya, perkenalan dulu. Boleh. Saya Richie. Nah, kebetulan memang kurang lebih sekitar 15 tahun banyak berkecimpung memang di dunia perbankan. Dan cukup banyak experience-nya lebih ke information technology, terutama di keamanan informasi. Kalau gua ngelihat sih sebenarnya Ini satpam gitu bukan Ci? Yes, Bukan ya? yes. Jadi mulai dari awal gue jadi physical security gitu kan, sampai ngelakuin instalasi antivirus dan lain-lain. Wah, luar biasa. Benar-benar dari Multi bawah talenta, ya. Menitinya itu luar biasa. Enggak, tapi gini sih, Mas Bro, semuanya gue manggilnya apa sih Mas Bro? Manggil Mas nama Bro, aja lah bebas, ya. aja. Ya udah. Sebenarnya ini kalau gue ngelihat sih perubahan tren ya. Kalau dulu tuh ibaratnya namanya kita dulu di perbankan
belum mengenal teknologi, nyimpen data tuh kan paling gampang ya, apalagi kalau semua informasi fisik itu ditaruh di brankas aja udah selesai urusannya. Tapi ketika udah berubah jadi elektronik itu kan challenges-nya udah berbeda gitu kan. Dan kalau gua ngelihat tren serangan keamanan informasi pun juga udah berubah tren gitu. Dulu mungkin kita cuman mikirin, oh, ada antivirus, kalau misalkan zaman-zaman dulu, Om Raki kan dan teman-teman nih mukanya cenderung senior ya, pasti, masih inget nggak zaman-zamannya dulu virus Brontok Bro? Berontak Zaman-zaman dulu tuh, jadi filenya di-hidden dan lain-lain gitu kan. waktu Iya, ngetiknya iya, masih iya, pakai iya. WordStar ya. Nah, enggak juga sih. Kelamaan. Oh maaf. Aduh ketahuan deh. Lotus Gua aja mungkin ya. nggak mengenal WordStar. Berarti lu ketahuan lebih tua, Wan. Tetapi WS, gini, WS. tren serangan udah beda-beda ya. Dulu kita cuman fokus ngurusin virus, kemudian udah berubah, eee, serang ke mana, macam-macam, udah ransomware, udah next-nya kalau misalkan kita sangat ketergantungan sama IoT itu udah beda-beda lagi gitu kan. Kalau dulu yang namanya kayaknya orang security urusannya ya udahlah yang penting udah pasang firewall, udah pasang IPS, udah selesai, sekarang udah nggak bisa kayak begitu lagi gitu loh. Apalagi, jargon kita kan kayaknya gue denger jargon ini sebenarnya udah sekitar 2-3 tahun yang lalu udah lumayan tren, katanya data is new oil gitu kan. Gitu kan. Wes. Jadi kita tuh ya kayak udah bener-bener kejar-kejaran aja bahwa data itu sekarang urusannya udah ada duitnya gitu loh. Udah nggak yang lu bisa simpen kalau datanya konfidensial lu boleh simpen di dalam USB atau misalkan kalau kalau sekarang kadang kan kita suka masih ngelihat jokes ya. Namanya data rahasia di Indonesia mungkin sesuatu yang belum proteksi dengan cara yang oke gitu ya. Kadang mungkin jangan-jangan masih ada tuh bungkus kacang yang tulisannya, data Confidential. rahasia. Rahasia, iya. Gorengan Ci sekarang. Gitu sih, Gorengan, iya. challenge-nya macam-macam. Kenapa? Karena udah bisa diduitin, Om, gitu loh. Iya, iya. Ya kan, apalagi kalau kita udah ketergantungan sama layanan mobile, aplikasi kita semua mobile, transaksi finansial kita tuh udah nggak dilakuin di kantor cabang bank lagi, tetapi transaksi finansial kita tuh udah yang dilakuin di perangkat HP, di ATM segala macam, duitnya ada di situ loh gitu. Jadi kalau kitanya sendiri nggak concern terhadap perlindungan datanya kita gitu loh, itu akan sangat sangat mudah celahnya untuk dimanfaatkan dan itu bisa segera diuangkan gitu loh. Mungkin boleh diceritain sedikit nggak Mas Ricci, apa Apa namanya, tuh? mengenai kan, wah ini sudah new oil, terus gitu, ini bisa diduitin nih. Itu gimana sih, mungkin untuk kita tuh, gimana cara ngeduitinnya gitu orang, atau misalnya, apa namanya, tadi mungkin Mas Ricci sebenarnya udah cerita sedikit sih mengenai risk-nya, apa resikonya ya, misalnya dipakai untuk ini itu. Tapi kalau misalnya data itu bisa jadi duitnya tuh kayak gimana sih gitu? Pak Bro, minimal kayak begini aja lah. Pernah kok kita ngalamin case bahwa ada data yang dijual lewat situs penjualan, ya nggak usah sebut lah, kita tahu lah situs penjualan yang kayak apa. Data itu isinya apa sih? Nama, alamat, nomor KTP lu gitu kan, terus nomor handphone lu, minimal dengan itu aja udah bisa jadi modal, either fraudster atau marketer untuk bisa kontak lu menawarkan sesuatu gitu loh. Minimal kayak gitu Gitu kan? ya, contactless data ya? Iya. Oh, Kan itu udah cara yang paling singkat untuk bisa touch sama lu gitu loh. Nggak serta-merta udah jarang kan, nawarin, layanan finansial gitu di mall yang harus minta KTP lu mungkin udah nggak banyak yang nggak kayak zaman ya. begitu gitu loh. Udah Curi tinggal aja. lu beli data, ya udah Iya. deh, berapa yang data lengkapnya gitu kan, sekian rupiah udah bisa dapet profil lu, udah bisa dikontak gitu kan, untuk Oke. touch kedekatan sama lu dan lain-lain. Oke. Dan itu Gitu, ada Pak Bro. harganya ya, Ci ya? Itu ada harganya dan laku dijual ya ternyata ya? Actually iya sih. Actually iya.
Oke. Tokopedia kemarin itu berapa sih? Yang 5. Oh, kita Lu boleh. Oh iya, karena itu udah jadi sebuah rahasia umum lah ya. Apa-apa. Berapa sih? 15 juta Udah publik data. kok itu. Lu Dark nyebut webnya nama, berapa sih? gua dari tadi udah nahan nggak nyebut nama, Pak Bro. Loh, itu kan udah jadi berita. Ya udah, pokoknya Udah jadi berita. e-commerce ternama. E-commerce ternama. berwarna hijau lah ya. Nanti kita edit. Ya, Di satu e-commerce yang E-commerce baru sempat ternama. bocor. Berapa sih? 15 juta. 15 ya atau 51, lumayan gua lah. lupa. Lumayan. 91 juta berita terakhir. 91 juta. Berita terakhir ada yang bilang 91 juta. Nggak tahu ya yang bener yang mana, itu berita lah pokoknya yang ngomong. Yes, Pak Bro, karena namanya lu memberikan layanan finansial ya, karena yang paling utama buat customer kan kepercayaan ya. Iya. Data lu dipercayakan, nggak cuma duit lu, data lu Iya. dipercayakan dan duit lu juga dipercayakan di situ gitu loh. Iya. Dan ketika lu nggak bisa memenuhi kepercayaan tersebut gitu kan, ada unsur ya kerugian finansial dan juga kerugian secara reputasi kan buat institusinya gitu. Iya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya aku tadi sempat lihat, jadi yang pertama itu adalah ya yang paling gampang ya kayak tadi ya, misalnya jadi datanya bisa dipakai untuk nelponin lah, misalnya marketing atau apa segala macam, itu satu. Terus minimal ya Mas Rizky, terus cerita juga yang berikutnya adalah mungkin bisa ya paling jauh mungkin transaksi finansial kali ya gitu ya. Karena kita udah ada datanya, ada apa itu bisa sangat berbahaya ya. Yes, correct. Oh, oke. Karena ya mungkin nggak semuanya aja aware, mungkin nggak semuanya juga ngerti, karena ya resikonya tuh nggak semuanya aware aja sih gitu. Kenapa mereka banyak yang ngobrol tapi mengenai data security, keamanan data pribadi, tapi nggak banyak yang dan gini juga Pak Bro, kalau yang namanya institusi yang memberikan layanan finansial ya, gue yakin pasti nggak mungkin nggak ngerti bahwa data-data tersebut perlu dilindungi. Dan mereka pun juga pasti put effort untuk ngelindungin data-data itu gitu loh. Tetapi kalau tadi lo bilang, even orang-orang kita aja kadang mungkin nggak terlalu aware bahwa data-data tersebut itu adalah sesuatu yang penting. Yes, mungkin kadang masih bisa loh yang dipancing telepon, mengatasnamakan seseorang atau lembaga tertentu gitu ya. Survei. Untuk ya survei, lu kadang nggak masalah juga kan nyebutin nama lu, nyebutin alamat lu gitu kan, nyebutin nomor telepon dan lain-lain gitu loh. Atau kadang misalkan lu mendaftar pembelian online gitu, atau mendaftar lu mau register di dalam satu kegiatan, lu juga kadang kan nggak terlalu masalah untuk masukin nama lu, nama, nomor HP dan lain-lain. Padahal kalau itu tidak dapat dilindungin secara benar gitu kan, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Ngomong-ngomong soal dimanfaatin, gue jadi keingetan tuh zaman dulu di beberapa kantor sebelumnya. Jadi aku punya temen yang sangat senior gitu ya. Kalau mau meeting sama orang, dia suka cari tahu nama sama tanggal lahirnya itu kapan. Gunanya apa? Dia buat ngitung bioritmenya. Jadi kan katanya kalau dari tanggal lahir tuh kita bisa ngitung kayak emotional biorhythm, kapan sih orang itu paling stabil emosinya, judgment-nya jam berapa dia yang paling enak. Tiap orang itu kan punya karakteristik beda-beda ya. Jadi dia hitung dulu, terus baru dapat kira-kira waktu yang pas, baru dia set up meeting ataupun mau appointment kalau ngebahas sesuatu. Dulu sih nggak nyadar bahwa bisa ya seperti itu. Dan ternyata emang ada ilmunya. Jadi maksudnya orang, apakah itu abuse atau pemanfaatan, ya bisa jadi hal positif atau negatif kan tentunya. Cuman orang tuh ya akhirnya mesti sadar juga sih bahwa data yang melekat pada diri pribadi kita, termasuk kayak misalkan ya tanggal lahir mungkin, ataupun misalkan data pribadi lainnya, ya bisa sangat berpengaruh terhadap diri kita, baik itu untuk mungkin bisa jadi dimanfaatin orang lain, atau ya baik positif atau negatif gitu sih sebenarnya. Bro, tapi itu kayaknya kejadian di case itu doang sih. Yeah. Lo kalau misalkan janjian sama Om Raki, lo nggak bisa yang kayak begitu. Lo tinggal tunggu jadwal kosongnya dia aja. Om Raki itu tinggal dikasih sebat aja, langsung moodnya positif. Iya. Aku melihatnya ini agak menarik juga ya. Jadi dari data security yang ini satu ya, cuman juga ada
part juga yang sebenarnya jadi kayak datanya ada yang pribadi, tapi juga ada beberapa di mana kita tuh sebenarnya ada sosial media di mana banyak hal-hal yang sebenarnya cukup pribadi juga. Kita share kemana-mana. Kita share ke mana-mana, betul gitu. Jadi ini ada satu karena ini sebagai contoh aja ya. Kalau dari sisi HR nih ya, dari sisi HR, rekrutmen kan sekarang banyak banget nih yang udah langsung lihat sosial media gitu ya. Jadi oke dia kasih CV apa segala macam, tapi then let's see Instagramnya, mungkin kalau misalnya Facebooknya atau apalah segala macam, di mana kita pengen lihat ini orang sebenarnya kayak gimana, kurang lebih kayak gitu. Oh. Nah itu apa namanya? Saya nggak tahu nih, apakah dari angle ini juga ini sesuatu yang sebenarnya breaching atau apa namanya melanggar atau sebenarnya ada ethics-nya atau I don't know, apakah itu masuk data pribadi juga atau gimana? Tapi gini sih, pengalaman gua ya, ketika kita membuat satu aturan terkait dengan IT governance ataupun dengan keamanan informasi, once sosial media itu booming mungkin di kisaran tahun berapa sih sosial media booming itu 2008-an kali ya? Iya, betul. Iya, sekitar booming itulah. itu ketika mulai Friendster atau mulai Facebook ya? Sorry, umur gua sih kayaknya Facebook. Tapi kalau lu pada sih kayaknya lu muka-muka MIRC sih ya. MIRC kan ya. ASL, PLS. Iya. Tapi gini, ketika kita ngelihat bahwa tren sosial media itu udah benar-benar tidak hanya share soal hal-hal pribadi, tapi terkadang pekerjaan pun di-share ke situ, kita mulai membuat satu standar bagaimana etika untuk bersosial media gitu kan. Iya. Tetapi yang namanya kita put as etika sosial media gitu kan, mungkin bisa jadi kayak himbauan ya buat karyawan gitu kan. Mereka ya ngikut boleh, nggak ngikut juga ya. Kadang siapa sih yang mau mantau sosial media gue? Kadang kan seperti itu. Tetapi gua rasa sih ethics sosial media, terutama bagaimana kita membatasi informasi yang di-share ke sosial media itu something yang penting sih. Gitu. Dan mungkin lu juga kan sebagai praktisi HR, ketika ngerekrut orang, mungkin pada saat interviewnya kelihatan oke-oke banget, terus lu lihat sosial medianya ternyata marah-marah mulu gitu. Alay-alay, mungkin lu mikir-mikir juga kan. Iya. Tapi yang gue ngeri malah ini sih mungkin Bin kan banyak sekarang nih aplikasi atau web yang bicara kayak pencarian kerja gitu-gitu ya. Iya. Kemudian review perusahaan, tapi kan kita harus register dulu gitu-gitu ya. Iya, betul. Nah itu sebenarnya sih juga ya mungkin penggalian atau pengumpulan data malah dilakukan di yang gitu-gitu ya kalau misalkan nggak trusted gitu sih. Betul. Website-nya gitu. Kan orang ya mungkin di saat seperti ini susah mencari kerja apalagi ya. Ada desperation juga gitu. Jadi orang semuanya aja dia masukin gitu, nggak ngelihat lagi nih trusted atau nggak trusted gitu. Itu yang mungkin juga harus hati-hati kali ya. Betul juga sih ya. Gua nggak tahu. Ya mungkin itu juga salah satu yang beneran lagi mungkin kita perlu lihat juga ya karena orang udah jadi nggak terlalu ini lagi hati-hati ya gitu ngeliat apalagi yang kayak gitu-gitu kan kadang saya juga nggak mungkin boleh di-share juga nih mungkin Mas Richie boleh ada view kayak misalnya contoh ya kita mau ikut sekarang nih mau join apapun lah di internet gitu ya subscribe apa oke lu misalnya tulis pasti. Apa even kalau nggak itu kan biar gampang join sign in pakai Facebook sign in Facebook aja gue tuh kadang-kadang emang ini aman atau enggak apa gitu ya ini mungkin boleh di-share nggak ya kita gimana sih langkah kita yang membuat kita tuh jadi cukup apa yang perlu dijaga nih ya lu kenal atau enggak apa yang need to be generally kita perhatikan lah gitu. Iya jadi, sekarang apa-apa harus daftar ya. Iya apa-apa daftar lu belum daftar misalnya ada artikel tentang baru baca setengah kan lu bilang lu mau subscribe enggak lu subscribe tulis nama lu atau nggak biar gampang lu pakai Facebook misalnya atau whatever lah dan nah itu tuh kan gue nggak tahu juga ada beberapa tuh ternyata ketika gue bilang yes mereka bisa akses my number my foto my apa gitu kemarin kan katanya ada yang face
FaceApp katanya ternyata nggak terlalu aman FaceApp karena dia bisa register nama tampang lu itu akan bisa ke register, bisa apa dipakai. Terus udah gitu nanti masuk lagi, lu nanti deepfake. Wow, apalagi. Nah, gua nggak tahu juga sih maksudnya untuk kita kira-kira apa sih yang bisa dipakai sebagai simple precaution gitu ya, kehati-hatian kita untuk data pribadi. Terus apa aja sih yang termasuk data pribadi itu gitu kayak I don't know, mungkin Mas Rizky ya. Sebenarnya kalau dulu di perbankan ya, setahu gue kita kan memang ngacunya sama BI dan OJK. Data pribadi yang konfidensial itu sepengetahuan gue sudah diatur. Ada 5 lah yang dikategorikan data yang konfidensial harus dijaga gitu. Nama, alamat, nama ibu kandung, dan lain-lain gitu kan. Nah, tetapi balik lagi kalau tadi kan lu bilang bahwa gue untuk akses ini aja harus subscribe, gue mau layanan ini harus daftar, isinya udah kayak informasinya sudah terlalu banyak yang masuk ke situ gitu kan. Nah, itu balik lagi memang ke etika sosial media. Batasannya balik lagi ke personal masing-masing sih. Kalau di gua kadang biasanya kan gue juga sharing security awareness di institusi sebelumnya gitu kan. Jadi hal-hal yang kita selalu tekankan untuk etika sosial media adalah kalau misalkan memang mau transaksi e-commerce yang harus melakukan pendaftaran, identitas pribadi dan lain-lain, sebaiknya untuk e-commerce yang cukup punya nama, jangan yang misalkan yang aneh-aneh. Sekarang kan e-commerce lumayan banyak gitu lah. Minimal sebenarnya ketika dia secara brandnya cukup baik, diharapkan menjaga informasinya pun juga cukup bagus, gitu kan? Betul. Terus kalau misalkan untuk melakukan pengamanan terhadap akun email dan lain-lain, minimal ya password lah. Password ya jangan sampai related-nya sama informasi-informasi pribadi. Kadang kan kita yang sesimpel-simpel, oh ya udah deh, ada unsur namanya, ada unsur tanggal lahir atau tahun lahir gitu kan, kita masukkan itu sebagai password. Padahal itu sebenarnya something yang mungkin sudah ada di luaran yang udah bisa melakukan brute force dengan hal seperti itu gitu kan. Jadi coba deh biasakan untuk misalkan pakai password yang tidak ada relatednya sama informasi-informasi pribadi kita gitu. Minimal dari situ apakah 100% aman? Enggak juga, tetapi at least itu mempersulit gitu. Itu pendapat gue. Dan juga hal yang menurut opini gue ya, sebaiknya ketika kalian mendaftar ke satu artikel yang harus lakukan login dan lain-lain, ya better tidak melakukan let's say kayak login menggunakan akun yang kalian udah punya gitu kan ada yang login menggunakan Facebook atau login menggunakan Gmail kalian gitu. Karena once itu bocor di satu tempat, itu akan bisa berdampak pada akun-akun yang lain gitu loh, yang kalian pakai untuk daftar itu juga gitu. Jadi kita bisa pakai mungkin disiapkan ya misalnya untuk yang kayak gitu-gitu kita ada mungkin email terpisah atau apa kayak gitu mungkin salah satunya ya. Yes. Dan sekarang kan ya kayak misalkan lah kayak dark web dan lain-lain gitu ya, udah ada beberapa kan layanan-layanan browser yang membantu kita untuk melakukan pemeriksaan apakah password ini dipergunakan untuk akun-akun yang lain. Setahu gue ya kayak misalkan Google sendiri kan ketika lo masukkan email lu gitu kan, dia sudah bisa merelated, oh email lu ini lo pakai juga ya buat Facebook, email lu ini lo pakai juga nih buat Tokopedia misalkan gitu kan. Dan terindikasi passwordnya sama gitu kan. Yang mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk kalian, oh ya udah diganti passwordnya atau apa. Oke. Mas, saya tadi ada satu nih Mas Ricci yang tadi Mas Ricci sempat cerita
Brute force ya. Brute force. Apa sih Mas itu Mas? Brute force tuh yang Serem kayaknya kayak lu kayak punya dictionary untuk coba-coba password. Kalau misalkan ya ibaratnya masih ada kok gitu loh yang passwordnya itu pakai pattern-pattern yang gampang gitu ya. Ya misalkan 1 sampai 8 atau password P Akeong $, W4 RD kayak gitu. Kayak gitu masih ada gitu loh. Dan dictionary itu kan sebenarnya merangkum keseluruhan password yang banyak bisa dipergunakan untuk menyerang, itu kan untuk ke akun-akun yang memang ditargetkan gitu kan. Gitu Pak Bro. Ya karena kan lu untuk melakukan pengambilan informasi dan lain-lain gitu ya, atau pengambilan akses, tampilan muka yang paling gampang diserang kan adalah username dan password. Lu kalau misalkan udah bablas itu sebenarnya udah bablas semuanya. Iya. Iya betul. Ini penting nih. Jadi karena kita relate kan chain gitu. Karena beberapa kan ini tuh security itu kan lawannya mungkin convenient at least ya. Kenyamanan. Menurut saya kenyamanan buat saya itu karena ya udah gue password biar nggak kebanyakan. Harus sudah gitu ini itu. Jadi maksudnya itu yang sesuatu yang perlu kita create awareness juga sih kayaknya ya. Karena kan daripada ya udah gue tek. Apalagi sekarang tuh kayaknya orang nggak ya kenyamanan dan seamless, nggak usah nginget apa-apa itu kan jadi. Yes. Dan itu solusinya udah lumayan banyak loh Pak Bro di gitu. pasaran. Let's say ya kayak gini kan sebenarnya disadarin bahwa gua tuh register e-commerce aja ada e-commerce A, B, C dan gua pakai itu semua sama gitu kan. Gua daftar email aja gue yakin lu nggak cuma punya satu akun email doang gitu loh. Lu pasti juga kantor atau mungkin komunitas, lu juga pasti punya email sendiri gitu kan. Dan itu disadari di pasar bahwa untuk manage password jangan-jangan lu passwordnya sama semuanya. Dan itu solusinya udah mulai ada tuh kalau solusi-solusi password management. Jadi lu tinggal simpen di satu tempat, at least lu kalau misalkan pengguna handphone ini Samsung misalkan gitu kan, itu kan ada Samsung Pass gitu kan. Di luaran itu kan yang berbayar pun juga macam-macam namanya. Itu bisa jadi satu solusi sebenarnya, password lu simpen semua di satu tempat, tinggal mereka yang akan ngatur ketika lu login dan kemudian ganti password, mereka lah akan generate penggantian passwordnya. Jadi lu udah nggak perlu mikir. Gitu. Dan pada saat mereka mau pakai, tinggal mereka pakai juga gitu ya user password kita. Ya enggak lah. Harus pilih-pilih tetap. Harus pilih-pilih. Ya, tetap harus lihat yang mana yang benar. Okay. Jangan yang gratisan lah, yang berbayar kan ada. Sama juga untuk security. Yang bayar juga harus pilih-pilih. Ntar udah bayar dipakai pula password kita kan. Lama juga. Lihat terms and condition-nya ya, jangan lupa. Iya. Jadi beberapa kehati-hatian dunia nyata tetap harus kita ini ya, kita lihat mana yang udah. Tapi ini ya, waktu itu juga sempat, ini kan bicara data privacy cukup lama ya, isunya udah cukup lama. Cuma dari dulu tuh juga jadi perdebatan di beberapa teman-teman kita gitu ya, di beberapa komunitas juga. Ya, seberapa penting sih, kan sekarang tadi ya, convenience versus security gitu. Ya gue sih pengennya pakai aja lah, santai gitu. Yang penting gue gampang ngakses aplikasi gitu. Terus gue nggak ketinggalan zaman karena gue ketakutan untuk pakai satu aplikasi. Data gue kalau sampai dicuri, dipakai sama orang, I don't mind katanya. Ada beberapa orang yang ngerasa gitu, karena gue menteri bukan, presiden bukan gitu. Kalau data gue dipakai dan terpapar kemana-mana kan nggak ada masalah, gue nggak ada isu. Seriusan, yang mikir lu gitu. Nggak keberatan browsing history lu disebar? Gue aman sih ya, nggak buka apa-apa. Sebenarnya lo kan bisa ini ada beberapa itu orang. Kalau bukan gue ya. Bener. Bukan Mungkin beberapa orang itu adalah yang dalam kapasitas belum pernah ada kejadian yang berdampak finansial ke orang tersebut gara-gara datanya bocor gitu loh. Tetapi lumayan banyak pada saat sebelum-sebelumnya gue nemu case bahwa ya let's say sesimpel WhatsApp-nya ke hijack gitu, di hack dan lain-lain. Benar.
kalau lu udah WhatsApp bisa kehack, bisa jadi nomor lu juga jangan-jangan udah di SIM swap misalkan, kan sempet rame itu kemarin kejadian yang SIM swap gampang gitu kan. Lu udah nomor lu di-hijack sama orang, lu transaksi perbankan semuanya OTP, jangan-jangan lu lewat nomor itu gitu loh. Ya udah selesai lah transaksi kerugian finansial lu kedampak gitu. Baru di situ kepikiran kan, oh iya perlindungan data pribadi itu ternyata perlu misalnya. Penting sekali. Tapi kalau misalnya gue dari sisi konsumen nih, gue merasa dirugikan karena ada orang yang menyalahgunakan data pribadi gue lah, misalkan gue kayak tiap 5 menit sekali diteleponin sama kreditor Pak Agunan. Selamat pagi Bapak butuh kredit 30 juta gratis loh, gitu. Nah, dan gue merasa terganggu. Tapi permasalahannya adalah pada saat gue tanya, Mbak dapat dari mana? Gitu. Oh iya, kami dapat data dari perusahaan yang sudah, misalnya yang sudah terafiliasi lah gitu ya. Kita kan nggak tahu nih sebenarnya data kita udah nyebar sampai mana. Jadi maksudnya hak kita sebagai konsumen di Indonesia sampai sejauh mana sih gitu ya? Apakah kita bisa menuntut nggak sih kalau misalnya ada orang yang menyebarkan data kita tanpa adanya konsen dari kita pribadi? Om Raki dong yang jawab, jangan gue. Oh enggak. Ini pertanyaan terbuka sebetulnya. Lu nggak nyebut nama kan, siapa yang suruh jawab kan, maksudnya lu pancing aja siapa yang bisa nyaut gitu kan. Tapi ini buat pengalaman gue ya gitu ya. Iya memang betul sih. Kadang gue pun juga ngerasain bahwa gue cukup terganggu untuk ditelepon. Kadang pun juga mancing lu dapat datanya dari mana, dan mereka juga bisa jadi nggak mau buka juga gitu ya. Tetapi at least apa yang lu bisa lakukan minimal pada umumnya ya, kalau penyedia jasa finansial ketika lo daftar menjadi nasabah itu pasti ada term and condition, ada aturan-aturannya gitu. Ada di salah satu klausanya itu adalah apakah data ini diperbolehkan untuk di-sharing terhadap let's say afiliasi gitu kan, untuk menawarkan produk-produk yang lain gitu kan. Nah, sebagai konsumen, calon konsumen kalau menurut gua, lu juga perlu aware bahwa ada klausa-klausa tersebut yang lu bisa declare dari awal standpoint lu tuh apa gitu kan. Kalau misalkan lu declare bahwa enggak, gua cuman mau terhubung sama layanan ini doang, gua nggak mau data gua itu disebar even itu ke afiliasi lu semua gitu kan, enggak gitu kan. Itu harus lo declare dari awal gitu. At least minimal itu yang bisa lo lakukan gitu. Tapi by default biasanya semua company kalau misalkan nggak ada tick mark choice of declaration itu biasanya by defaultnya opsinya adalah opt-in. Data kita by default bakalan diperbolehkan untuk disebar. Enggak. Tapi kalau pengalaman gue sebenarnya enggak sih. Jadi itu tetap let's say kayak frontliner yang interaksi langsung sama lu itu wajib untuk memberikan edukasi bahwa ada opsi ini, Bapak bersedia apa enggak. Jadi enggak serta-merta lu dikasih satu kertas, lu dibiarin baca gitu untuk menangkap sendiri kontennya, dan mungkin juga lu malas, lu prefer untuk langsung tanda tangan gitu. Enggak. Diharapkan setiap frontliner itu pasti harus mengedukasi terlebih dahulu. Jadi lu aware gitu loh. Itu pengalaman gue ya. Ya. Nah tapi Wan, menarik banget sih kalau bicara data yang sudah tersebar ini, yang menurut gue jadi nggak tahu ya, gue dari beberapa waktu kemarin juga cukup banyak ngomong di mana-mana gitu soal pentingnya aturan, pentingnya undang-undang mengenai pengelolaan data pribadi. Ini sedihnya, gue share juga di sini, sedihnya, dan gue sama Richie juga beberapa kali diskusi di ISAKA ya, bahwa si undang-undang ini tuh nggak pernah, sampai detik ini belum disahkan. Jadi levelnya masih rancangan undang-undang, masih RUU. Which is dari tahun kemarin ya, Ci ya. RUU PDP itu dari tahun lalu kalau nggak salah, udah ada draftnya, tapi sampai sekarang memang belum selesai. Gitu, belum disahkan gitu sampai sekarang. Padahal menurut gue, dengan apalagi kalau kita lihat dari periode sebelumnya, pemerintah juga banyak sekali bicara masalah e-commerce, bicara masalah digital dan data, tapi undang-undang mengenai pengelolaan data pribadi ini juga sampai sekarang
nggak bisa didorong-dorong untuk disahkan sampai ke level DPR, dan itu menurut gue cukup mengkhawatirkan gitu. Padahal tadi yang Iwan bilang data tersebar itu dengan adanya undang-undang seharusnya ini, walaupun nggak ada undang-undang berarti beres gitu semua masalah, enggak ya. Ada undang-undang itu seenggaknya ada aturan mainnya yang bisa dilanjutkan dengan penindakan kan gitu. Bisa ada law enforcement gitu kalau misalkan ada yang mengelola data pribadi kita dengan secara tidak baik gitu. Nah itu yang disayangkan sih ya, sampai sekarang ini masih belum bisa selesai juga gitu. Nah Indonesia tuh salah satu negara dari sedikit negara yang belum punya aturan mengenai pengelolaan data pribadi di level undang-undang. Di Southeast Asia aja itu setahu gua hanya ada 2 negara yang belum, yaitu Thailand dan Indonesia. Gitu. Di negara lain rata-rata udah, di Europe dan Amerika mungkin udah duluan ya, kita kenal dengan GDPR gitu, udah rame dari tahun-tahun kemarin gitu bicara itu. Nah Indonesia sayangnya belum. Walaupun di beberapa kayak di peraturan Permenkominfo, kemudian di POJK, di BI sebenarnya udah ada aturan-aturan yang levelnya tapi sektoral gitu ya, kalau di OJK dan BI ngomongin masalah bahwa data pribadi, data privacy itu perlu dikelola. Tapi kan dengan adanya undang-undang tentunya akan lebih ini lagi ya, lebih kuat lagi gitu bahwa ini harus dikelola. Gitu sih. Nah, harusnya dengan ada undang-undang itu, maka isu-isu data yang sudah ada di mana-mana, data-data kita ini harusnya bisa dilakukan sesuatu, yaitu penindakan gitu. Gitu sih kalau view gue. Gimana, Wan? Yang jadi bikin sulitnya sebenarnya apa sih, Ki? Apakah masalah implementasi dari si undang-undangnya tersebut, pushback dari industri gitu ya, terus kemudian faktor masalah enforcement dan kelembagaannya? Ya, gue ngeri banget sih bahwa banyak sekali kita tuh punya banyak instrumen undang-undang, tapi masalahnya operasionalisasi di lapangannya itu yang bakalan sangat sulit sih gitu ya. Belum lagi multi interpretasi dari undang-undang tersebut yang bisa jadi bahkan disalahgunakan di luar peruntukan dari si tujuan undang-undang tersebut gitu. Padahal gue berharap lo yang ngasih masukan secara core kuliah lo dulu masalah kebijakan publik ya kawan ya. Cuman kalau view gue, pendapat gue ya, Indonesia itu memang masalah banget sama law enforcement kalau menurut gue. Kenapa masalah banget dengan law enforcement? Karena kita mungkin ya ini pendapat opini pribadi, bukan mau menghukum atau ini siapa-siapa, cuman kita tuh ketimpangan pengetahuan, ketimpangan ekonomi kan juga cukup tinggi gitu ya. Artinya orang-orang yang paham dan orang-orang yang tidak paham tuh ada di Indonesia dengan gap yang lumayan cukup jauh. Itu juga nyebabin enforcement itu jadi nggak gampang untuk dilakuin di Indonesia. Dengan 270 juta penduduk tersebar di 17.000 pulau gitu kan. Jadi Indonesia is kompleks. Aturan ada, penerapan dan law enforcement-nya susah memang untuk diterapin. Nah sekarang kalau bicara tadi undang-undang data pribadi udah ada, selesai masalah belum tentu. Enforcement-nya itu rumit banget pasti nerapinnya gitu. Sama kayak tadi Iwan bilang, segala macam aturan di Indonesia itu ya susah untuk diterapin dengan 100% baik gitu ya, karena tadi dengan isu-isu tadi. Nah, justru menarik juga nih kalau bicara di level aturan. Kalau dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan sih di Indonesia? Haruskah kita punya aturan yang cukup rigid, checklist base atau compliance base orang-orang bilangnya ya gitu, yang lo ngelanggar misalkan lo salah lo harus melakukan A B C D F G, berarti kalau lo tidak melakukan salah satu aja berarti lo dianggap salah gitu. Atau aturan-aturan main yang sifatnya lebih principle base gitu, yang mungkin ada faktor edukasinya di sana, ada faktor interpretasi yang harus dilakukan oleh masyarakat dan ini. Nah itu menurut gue juga mungkin Iwan malah yang lebih paham gitu ya soal gitu-gituan gitu. Mungkin bisa kita, ini menarik sih kalau kita bahas di some topik ya, masalah law enforcement di Indonesia ini juga menarik. Gitu sih pandangan gue ya. Richie mungkin punya pendapat lain.
Gue sih konteksnya gini aja Om Raki, undang-undang perlindungan terhadap data, yes it's must have gitu ya. Tetapi kalau misalkan dikatakan apa sebenarnya harus nunggu undang-undang untuk melakukan perlindungan data, sebenarnya nggak juga gitu kan. Apalagi Harusnya kalau yang tadi lo bilang sektoral, di finansial sudah ada ketentuan soal OJK atau mungkin konteks industri lain yang sudah cukup melek terhadap keamanan informasi kan pasti juga familiar dengan bagaimana implementasi ISO gitu kan ya. Di ISO kan juga ada 27001 yang pasti di situ udah ngomongin juga bagaimana pengamanan terhadap data dan informasi gitu kan. As long itu diterapkan secara proper, gua rasa sih itu benar-benar bisa menjadi satu landasan yang oke sih. Gitu. Tapi ya nggak nutup bahwa undang-undang jadi nggak perlu karena itu sudah ada best practice dan lain-lain, ya enggak gitu. Undang-undang tetap it's a must have kita punya gitu. Oke. Ya. Gimana, Wan? Nggak, gue jadi kepikiran aja sih bahwa kalau misalkan secara perundangan itu memang agak sulit untuk diimplementasikan, akhirnya mungkin kita mesti balik ke yang paling dasarnya sih, edukasi dan literasi terhadap apa sih data pribadi tersebut gitu ya. Saat ini orang masih suka sembarangan lah ya. Kasarnya kayak gini deh, ngisi pulsa di tukang pulsa aja, kadang-kadang tiba-tiba nanti ditelepon aneh-aneh sama si abang pulsanya gitu ya. Orang itu nggak sadar ngasih, padahal itu udah melekat jadi informasi ke diri kita pribadi kan. Kita pakai nomor itu untuk misalkan registrasi akun media sosial, untuk misalkan ojek online segala macam gitu ya. Orang mesti sadar bahwa apapun yang bisa balik mengidentifikasi ke diri kita pribadi gitu ya. Mulai sekarang kayak misalkan email, nomor telepon, KTP gitu ya, ataupun hal ID yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya itu harus kita lindungi sebagai bagian private parts-nya kita lah. Karena ya. Dan kalau kita yakin bahwa ini penting dan rahasia, mau nggak mau, orang kan pasti bakal lebih hati-hati dalam ngasih informasi tersebut. Iya, benar. Wan, jadi lo takut kalau browsing history lo kesebar kemana-mana, Wan? Oh enggak, karena gue selalu menyalakan incognito mode. Dan memakai DuckDuckGo. Itu edukasi yang penting sekali. Dan satu lagi adalah memakai akun alter. Jadi silakan mau pakai login Gmail ataupun Facebook bebas. Karena tidak ada informasi apa-apa di situ. Akun alter ya. Ini generasi younger generation, gue baru-baru ini juga belajar ya, ternyata gue nggak tahu apakah mereka gara-gara sadar mengenai data pribadi atau apa, tapi hampir semua tuh punya second account. Second or third account lo, jadi Instagram atau apa segala macam, mungkin untuk kebutuhan yang lain sih. Stalking mantan biasanya. Iya, mungkin juga. Jadi mereka mulai stalking. Iya ya, baru kepikiran gue ya. Kenapa nggak gue pakai juga ya? Iya, gitu. Aduh, Anda ini tua sekali pemikirannya. Tapi saya yakin Om Richie pernah ada yang nanya, Om Richie bisa tolong hackin Facebook teman saya nggak? Tolong di brute force dong. Aduh. Iya, itu yang bareng ngurus Isaka sama gua. Nah, ngobrolin Isaka nih, boleh cerita sedikit nggak Mas? Tadi beberapa kali soalnya disebutin Isaka. Oke. Boleh cerita sedikit biar kita juga lebih ini. Apa sih Isaka? Isaka tuh sebenarnya komunitas, Pak Bro. Jadi mungkin kalau orang awam kenal Isaka itu kita punya banyak sertifikasi, tetapi in essence adalah kita komunitas profesional IT, di mana profesional IT ya. Yes, karena sertifikasinya itu sudah spesifik gitu ya, kita ngomongin IT governance, kita ngomongin information security, ngomongin IT audit, data privacy juga nih yang sekarang lagi baru. Terus Isaka juga merupakan pemilik dari framework COBIT gitu ya. COBIT ini kan sebenarnya juga cukup familiar untuk diimplementasikan di berbagai macam institusi gitu kan. Nah,
kita punya komunitas. Kalau ISAKA Internasional itu sebenarnya sudah terbentuk dari tahun 69. Tapi kalau di Indonesia kayaknya di tahun 93 ya Om Raki ya. 93 Antara betul. 93-an lah. Itu pertama kali Om Raki join. ISAKA tuh singkatan Iya, kepanjangan apa? 93. Kepanjangan apa? Apa sih? Gue juga rada lupa sih. Nggak ada. Information System. Oh, nggak ada? Nggak ya? Nggak ada, Kalau nggak ada. dulu kayaknya ada kepanjangannya Dulu sih. ada kepanjangannya, cuma sudah tidak sekarang udah nggak Jadi ada. sekarang hanya nama Yes. aja. Yes. Oke. Ya, hanya brand Jadi aja. kita sertifikasinya lumayan banyak Pak Bro. Kalau misalkan lu berkutat di dunia information technology pasti cukup familiar yang namanya CISA gitu ya. CISA itu sertifikasi buat IT audit. Terus ada CISM. CISM itu sertifikasi yang terkait dengan information security management. Ada SIRIS terkait dengan IT risk management. Terus kemudian ada CGEIT terkait dengan IT governance. CSX cyber security, dan yang paling baru adalah SUDIPSI. SUDIPSI itu adalah sertifikasi ISAKA yang fokus di data privacy. Karena ISAKA ngelihat bahwa perlindungan terhadap data ini merupakan satu tren, maka ada satu framework sendiri yang dikeluarin SUDIPSI ini. Dan kita secara komunitas di Indonesia member alhamdulillah lumayan banyak. Kurang lebih ada sekitar 500 sampai 550 member kita yang cukup aktif gitu ya di ISAKA Indonesia Chapter. Kegiatan-kegiatannya pun juga cukup bervariasi. Kita punya yang namanya kegiatan monthly technical session gitu. Technical session kita ketemuan at least sebulan atau 2 bulan sekali. Kita mengundang pemateri yang cukup oke di bidangnya gitu ya. Dan itu free buat para members untuk datang gitu kan. Kalau dulu itu dilakukan secara fisik gitu ya, kita bikin agenda untuk ketemuan, tapi karena sekarang udah new normal ya, ada pandemi juga gitu ya, kita lakukan secara online. Gitu ya. Dan sekarang ya kurang lebih kita usahakan untuk aktif ya sebulan sekali lah untuk ngundang pembicara. Kemarin saya dan Om Raki sempat ngisi di satu sesi webinar di tanggal 25 Juni kita bahas soal bagaimana implementasi COVID 2019, COVID yang baru versi, dan juga persiapan kalau misalkan teman-teman mau ngambil ujian exam-nya COVID 2019, apa aja sih yang sebenarnya kisi-kisi yang perlu dipersiapkan gitu. Next kita apa Om Raki? Tanggal 8 Juli? Nah, 8 Juli itu justru kita mau ngomongin masalah data privacy ya. Yes. Pas dong. Dua narasumber kita yang emang ngomongin data privacy di 8 Juli besok gitu. Jadi memang ini isu yang lagi hangat banget, Bin. Jadi kita di ISAKA mungkin ya hampir setiap hari kita ngomongin berbagai kasus yang ada soal data privacy gitu ya. Kebetulan di grupnya pengurus ini kita lumayan cerewet-cerewet ya. Jadi lumayan bahas masalah gituan. Dan kita concern banget sama data privacy. Nambahin sedikit dari informasi Richie ya. Jadi salah satu isu yang ada di dunia, nggak cuma di Indonesia, isu yang ada di dunia itu adalah kita tuh kekurangan kompetensi, kekurangan orang yang memiliki kemampuan di keamanan informasi. Dan bicara data privacy, kita kekurangan orang yang menguasai data privacy. Padahal kalau kita lihat ancamannya gila-gilaan banget kan sekarang ya. Ancamannya gila-gilaan banget. Kasus makin hari makin banyak kasus. Tapi orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki sertifikasi yang membuktikan bahwa dia berkompeten itu yang rasanya sangat kurang di dunia. Jadi surveinya ISAKA bicara seperti itu. Nah, makanya ada tadi sertifikasi baru dari ISAKA bicara data privacy ya untuk nutup gap itu sebenarnya. Nah, mudah-mudahan sih makin banyak orang yang makin aware dan makin memiliki kompetensi ya untuk bicara data privacy itu. Gitu. Karena ngeri banget asli. Jadi ini yang beberapa kasus ya, gue mau sedikit share juga. Saking ada di sebuah rumah sakit yang gue pernah dengar cerita, ada orang yang memang dia kerjaannya ngumpulin data dan jualan data. Dia pernah ketemu sama seseorang, dia ngumpulin data orang, data pribadi orang, pasien gitu ya, dia sakitnya apa dan dia pakai obat apa. Gitu. Cara ngumpulin datanya tahu gimana? Dia ngebayar suster-suster di rumah sakit untuk dapetin datanya.
gitu. Jadi dari database rumah sakit dia bayar tuh. Yang dibayarnya juga ya nggak mahal-mahal amat gitu, sepertinya lah ya. Nggak mahal-mahal amat, cuman kalau ya dapat uang itu ya mau lo, orang lo nggak rugi apa-apa ya, cuma ngambil data terus dapat duit ya di hari gini di mana nyari duit itu susah gitu ya. Jadi ada aja. Waktu itu juga pernah ditanya. Terus kalau si suster semua suster mau? Enggak lah, banyak juga suster yang nggak mau. Jadi kalau suster yang nggak mau gimana? Bayar ininya katanya cleaning service. Jadi cleaning service-nya diiming-imingin uang supaya bisa ngakses tuh komputer dan ngambil data. Gitu. Jadi apa ya, mungkin buat mereka, lumayan nih dapat berapa ratus ribu atau 1 juta atau 2 juta gitu. Cuma buat dia ya mahal ya kalau kita bicara data pasien, data penyakit dan data obat, itu kan udah bukan kayak data yang tadi kita bilang ya Om Ricci ya. Bukan cuma data nomor handphone buat ditelepon sama marketer aja. Ini tuh udah bicara industri di belakangnya gitu. Gitu. Dan itu ya bayangin aja makanya kalau kita ini sekarang ya kerja di mana-mana, khususnya bagi yang kerja, coba aja pikir perusahaannya bidang apa, datanya sepenting apa yang kita kelola sekarang gitu. Jadi kelihatannya aja yang kayak ya gitu-gitu aja gitu ya. Padahal mah itu enggak, itu zaman sekarang ini ada harganya sekali dan kita butuh sama-sama bisa aware gimana caranya ngejaga. Jangan dipikir orang ini dia nggak ngerti apa-apa gitu, kayak tadi saya kasih contoh. Cleaning service berarti dia nggak ngerti apa-apa, belum tentu. Gitu, belum tentu. Di era gini tuh sekarang lo tinggal ke Gramedia atau toko buku lainnya, kita nggak apa-apa bicara brand kan ya di sini. Kalau ke Gramedia kemana, buku hacking juga banyak kok di mana-mana, browsing di Google juga banyak kok caranya ngebobol password kayak gimana. Ini sangat gampang sekali gitu kita melakukan tindakan-tindakan ini di era sekarang ya. Jadi makanya kalau kita cuma bicara, kita beli perangkat keamanan, kita taruh ini, kita konfigurasi dengan benar, mungkin nggak cukup ya Om Ricci ya. Dengan begitu aja tuh nggak cukup gitu di zaman sekarang. Karena counternya ada banyak sekali yang available secara free di internet. Ini opini tambahan gue ya. Kalau menurut gue, nggak spesifik ke information security, tetapi IT lah ya pada umumnya. Itu adalah satu domain yang lu sebenarnya nggak butuh pendidikan akademis kalau menurut gue. Gitu ya. It's a good lu punya satu pendidikan akademis yang memang fokus terhadap information technology, tetapi sebenarnya terkadang orang-orang yang cukup freak gitu ya dan memiliki kemampuan secara teknikal sangat jago di IT, terkadang mereka bukan orang-orang yang punya pendidikan academic background yang cukup tinggi gitu loh. Yang membedakan sebenarnya adalah masalah ethics. Itu yang menjadi pembeda sebenarnya. Keren. Ethics ya. Aku mau nanya juga dong sekali ini sedikit aja mungkin biar lebih mengclearkan aja ya. Ada 2 kata nih. Pertama adalah apa sih COVID? Kedua, apa itu IT governance? Berat amat pertanyaannya sih. Om Ricci silakan Om Ricci. Gue lah Om Raki aja lah. Iya, itu materi lu kemarin. Bagi-bagi. Soalnya simple aja. Soalnya tadi beberapa dimention beberapa mengenai COVID dan beberapa mengenai IT governance itu sering. Jadi biar kita ada view gambaran. Ya ini untuk untuk pengetahuan bersama ya. COVID itu adalah sebuah kerangka tata kelola TI atau IT governance yang dipublish oleh ISAKA, yang dibangun oleh ISAKA sejak sebenarnya yang pertama kali dikembangin dan dipublish itu sekitar 25 tahun yang lalu. Jadi udah cukup lama kerangka ini. Tapi secara berkala dia ada updates gitu. Yang paling baru adalah di 2 tahun yang lalu, keluar di 2018 tapi namanya COVID 2019. COVID 2019 ya. COVID 2019. Bukan COVID ya. Nah. Ternyata ini adalah konspirasi rekan-rekan. Konspirasi ISAKA ya. Konspirasi ini. COVID 2019. Apa sih sebenarnya tata kelola IT atau IT governance itu? Intinya sih adalah kalau bicara governance tuh bicara masalah, tadi Ricci udah sempat mention sedikit, bicara ethics, bicara masalah aturan main, bicara, kalau gue sih ya gue mau simplify aja biar nggak ribet-ribet bicara definisi, cuman intinya adalah gimana sih kita menjaga si teknologi informasi ini bisa dikelola sehingga
ada trust dalam menggunakan teknologi informasi. Tadi ya, kalau untuk trust kan berarti harus ada ethics-nya, harus dijaga keamanannya dong, gitu. Harus cukup transparan dong, bilang kalau misalkan data dicuri, ya lakukan something dong gitu untuk bisa menjaga trust-nya si pelanggannya dia gitu. Ya itu kira-kira sih gambaran mudahnya seperti itu gitu. Mungkin Bang Richie sih yang jago sebenarnya karena dia sertifikasinya bererot banget gitu ya, panjang, ada 11 kalau nggak salah sertifikasinya beliau. 14 kalau ditambah BSMR. Oke, itu ya 14 gitu sertifikasinya Richie tuh. Gila Richie tuh ngumpulin. Nanti kita ada satu episode sendiri mengenai sertifikasi gitu ya, dan bagaimana cara lulus sertifikasi. Cuman ya intinya gitu ya Om Richie ya. Siap. Ya pada intinya gue sejalan sama Om Raki gitu ya. IT governance, COVID itu as part dari framework IT governance. IT governance secara keseluruhan adalah bagaimana aspek-aspek kita untuk melakukan tata kelola IT. Jadi jangan cuma dilihat dari sisi teknologinya saja, tetapi dari sisi people-nya juga dilihat, dari sisi prosesnya, proses apa aja yang harus standar terimplementasi. Kalau COVID itu kita kenal juga dengan capability, tingkatan kalau lu pada cukup familiar dengan si MMI dengan mengenal maturity-nya, karena si MMI sekarang sudah diakuisisi sama COVID, maka terminologinya soal maturity itu pun juga diadopsi oleh ISAKA dalam framework-nya COVID ini, gitu ya. Jadi kita pun juga mengenal tingkatan-tingkatan mana yang sebenarnya dilakukan secara ad hoc, mana yang sebenarnya sudah dilakukan secara manage proper, mana yang sudah continual improvement-nya sudah cukup oke, gitu ya. Itu bisa menjadi acuan buat perusahaan dalam melakukan penerapan tata kelola IT. Dan juga hal yang menjadi pembeda di dalam COVID 2019 ini adalah dia mengangkat terminologi Enterprise Information and Technology. Jadi tidak menekankan pada aspek IT-nya saja, tidak menekankan pada aspek teknologinya saja, tetapi aspek utama adalah informasi. Informasi bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap informasi. Dan karena statement di depannya adalah enterprise, itu untuk menekankan bahwa pengelolaan informasi ini tidak serta-merta menjadi tanggung jawab IT saja, tetapi menjadi tanggung jawab dari enterprise keseluruhan. COVID ini tidak dikonsumsi hanya untuk unit kerja IT, COVID ini pun juga dikonsumsi juga oleh unit kerja yang related sama IT. Unit kerja bisnis, unit kerja supporting, dan lain-lain itu pun juga adalah konsumen dari COVID 2019. Kurang lebih itu. Oke. Luar biasa. Oke. Menyesal baik. Jadi mungkin bagus ini, jadi kan jadi lebih banyak pengen tahu sebenarnya gitu. Nanti baca-baca berikutnya ya, cuman karena Iya. Mungkin baca-baca bisa dilihat di websitenya ISAKA gitu ya, nanti browsing nanti dikasih di kolom description. Jadi bisa lihat-lihat di sana gitu. Gitu ceritanya. Nice. Seru sekali ya ini, karena banyak yang relate sama malam ini, banyak yang relate aja. Mungkin gue personally banyak yang relate sama my personal behavior gitu, atau mungkin teman-teman juga perilaku kesehariannya, terutama sama data, terus sama dengan kehati-hatiannya, itu tuh harusnya kayak gimana gitu. Mungkin ini jadi bisa lebih terasa lagi sih ininya, urgensinya untuk itu beneran ngelihat nih men, kalau enggak bahaya juga nih gitu. Terus mungkin kalau gue dari sisi HR atau dari sisi people, ternyata ini opportunity untuk talent baru nih ya. Maksudnya bukan baru ya, maksudnya banyak needs-nya akan ke depan dari sisi security, itu akan banyak yang perlu, terus sudah gitu capability-nya banyak yang perlu juga gitu. Dan I think itu bukan cuma satu orang aja, tapi kayaknya ini ada ekosistem yang tadi mungkin IT governance, itu siapa aja yang bisa, yang kayaknya akan mewarnai banyak talent, future talent, atau yang akan kedepannya banyak yang perlu sih menurut aku.
Yes, correct. Bin, nanya Bin, sebagai praktisi HR, biasanya kan dapat banyak menerima data aplikan tuh. Iya, betul. Beramplop-amplop sampai menumpuk-numpuk gitu ya. Masih ada yang ngirim pakai amplop ya? Zaman dulu. Itu kan kalau di meme-nya biasanya itu katanya kalau nggak diterima itu langsung dibuang ke tempat sampah tuh ya. Nah, biasanya yang realnya seperti apa sih? Kita taruh sih biasanya sih. Di tempat sampah. Nggak, kita taruh di dekat shredder gitu ya untuk hanya ditaruh aja gitu. Tapi kalau misalnya memang yang masih pakai manual itu beberapa sih memang ada yang kita taruh karena kan sometimes kalau misalnya kita terima orang misalnya ada 10 kandidat terus kita terima 1 misalnya gitu. Belum tentu kita tuh sebenarnya nggak cocok sama yang 9 lainnya. Ada kemungkinan kita sebenarnya cocok, cuman posisi yang dibuka cuma 1. Jadi untuk future reference mungkin kita akan kontak lagi, mungkin 2 dekade berikutnya. Gitu. Oh jadi tetap di filing ya? Ya biasanya tetap di filing. Cuman kan sekarang makin jarang. Jadi juga udah nggak terlalu, orang kan semua pakai email, terus udah gitu. Kalau sekarang kan lebih lagi, jadi daftar, terus biasanya udah ada punya form, walaupun itu isinya essay ya ya terinnya digital. Ini juga sih nyambung juga sih ya sebenarnya ya. Nyambung banget. Terus habis itu datanya cara nyimpen datanya gimana kan gitu lagi pertanyaannya. Betul juga nih. Kita pernah nanya nggak? Platform rekrutmen kan sekarang sebenarnya cukup banyak ya. Banyak. Lu pakai LinkedIn, bisa, Workable, setahu gue gitu kan. Iya. Ada banyak sekarang. Sekarang banyak dan beda-beda nih. Ini mungkin dari sisi HR ya. Jadi ada yang cuma data ya, biasa lah lu ngirim terus begitu oke, ada job vacancy masuk 1. Yang lebih beberapa yang mungkin ini juga mereka ada menggunakan kayak assessment. Jadi lu sebelum masuk itu di assess dulu apa profilnya ternyata gitu ya? Cocok di sini, nanti mereka bantu matchingin gitu ya. Nah, jadi bukan hanya datanya pribadi aja, tapi data profile like behavior atau apa-apa, itu pun ada. Catatlah di dalam siapapun mahal sekali itu provider ini ya. Profiling orang itu ya. Iya, profile. Jadi kan karena kan kita kan bilangnya kan kita pengen bantu untuk nge-match-in. Jadi profiling seperti kayak gini, needs dari company seperti kayak gimana, terus kita profiling seperti gimana dan si tools tersebut akan membantu mematchkan hal tersebut. Gitu. Ada tools yang free loh yang kayak gitu. Banyak. Ya maksudnya dari ini. Nah, jadi benar. Jadi mungkin ke depannya bukan hanya data pribadi ini. Nah, apakah kita oke untuk melakukan assessment? Iya. Mari kita simpan pertanyaan ini. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Menarik banget nih. Sekali lagi, makasih banyak nih Mas Richie, sekali lagi waktunya. Terima kasih banyak kelas Sabtu. Thank you Om Richie. Kita banyak mendapatkan insight dan diskusinya kayaknya seru banget dan mudah-mudahan ini untuk para kelompok capir kelas Sabtu ya banyak yang menjadi reference sama referensi dan untuk bagaimana kita tuh sebenarnya menjaga dan berperilaku terhadap data pribadi kita. Soalnya tadi kata Iwan sempat share ini bisa diperlakukan seperti private parts ya. Bagaimana Anda memperlakukan private parts? Silakan Anda refleksi sendiri. Apakah Anda eksibisionis? Anda sering sharing? Iya. Gitu. Betul. Tapi kalau misalnya Anda menjaganya dengan baik karena Anda merasa bahwa itu ada private parts ya. Hanya Anda filosofis sekali ya. Anda hanya share terhadap orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang saya jabi data saya. Pihak-pihak tertentu saja. Gitu. Oke, baiklah. Sip, kalau gitu sekali lagi makasih Mas Richie. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Thank you, Richie. Thank you. Bye.
Bye.